Halo teman-teman semua, perkenalin nama aku Fada Fitriani. Jadi di tanggal hari ini, tanggal 28 Desember, aku bakalan sidang. Jadi tinggal tunggu 1 jam lagi. Yang mereka ini lagi proposalan. So I kinda nervous. Ini aku terasa dingin banget karena emang nervous. So I kinda wanna, sharing just to feel relaxed. Aku mau nge-share sesuatu yang bisa membuat aku semangat. Dan semangatnya itu bisa konsisten sampai aku bisa sampai di hari ujian sekarang. Nah, siapa tahu hal ini bisa kalian gunakan juga buat kalian yang lagi mager skripsian. So, let's jump into it. Hal pertama adalah kalian harus jatuh cinta dengan penelitian kalian sendiri. It sounds kinda weird, tapi aku personally percaya kalau hal yang kalian lakukan secara emosional, yang emosi itu terinclude di dalamnya, itu pasti hasilnya bakalan bagus. At least itu yang aku rasain selama aku melakukan tugas-tugas selama 21 tahun. It might be so hard for you. Mungkin penelitian kalian sangat susah, bukan kayak penelitian hubungan internasional kayak jurusan aku yang cuma membaca beberapa buku dan beberapa kasus and then it's done. But there's no way back. Kamu udah memilih judul skripsi itu dan you have to finish it. Kamu harus menyelesaikan penelitian itu. Jadi satu-satunya cara adalah kamu harus melanjutkannya dengan setidaknya tidak merasa terpaksa. Karena kalau kalian merasa terpaksa, kalian merasa tertekan, sekedar melihat itu aja udah kayak muak banget gitu. Jadi hal pertama adalah jatuh cinta kepada itu kan sendiri. Kalau hal yang aku lakuin supaya aku bisa jatuh cinta itu aku nonton film. Soalnya penelitian aku kan tentang Afrika kayaknya. Jadi aku nonton beberapa klip-klip pendek tentang kehidupan perempuan di sana, sampai yang bener-bener touchy ke perasaan. Pokoknya apapun yang bisa ngerelate. Kalau misalnya penelitian kalian tentang misalnya panti asuhan, ya kalian bisa nonton tentang panti asuhan. Atau kalau kalian calon guru, kalian nontonlah tentang calon-calon guru, perjuangan-perjuangan mereka, at least so you can relate to them gitu. Terus yang kedua adalah hormati dosen pembimbing kalian. Yang aku pelajari adalah selalu ada hikmah di balik menghormati orang yang lebih tua. Apalagi kalau misalnya seperti dosen pembimbing, mereka seperti orang tua yang membantu kita bagaimana penelitian itu jauh lebih baik. Jadi percayalah, mereka itu jauh lebih pintar daripada kalian. Sehingga ketika kalian bimbingan, kalian harus menaruh diri kalian di bawah ini, sedangkan kalian harus percaya dosen pembimbing kalian ini sebelah sini. Jadi kalian harus hormat, harus betul-betul menghargai mereka dari tutur kata. Karena percaya aja, dari kesabaran kalian, dari pengertian kalian, kehormatan kalian, nanti mereka pun akan luluh, mereka pun akan sadar dengan kondisi kalian yang, oh ini anak lagi pasang target, atau kayak pasti ada berkah aja di dalamnya gitu. Lagian juga kalau kalian bisa berkomunikasi dengan baik, akhirnya kalian lebih akrab di akhir-akhir ujiannya gitu. Intinya adalah hormati dan jangan mencela, karena ketika kalian mencela, kalian menimbulkan rasa kebencian tersendiri yang nanti kalian sendirinya akan dapetin keburukan dari mencela mereka gitu. Jadi hormati mereka sebagaimana mereka adalah orang tua kalian yang sedang membantu kalian untuk membuat tulisan kalian lebih sukses dan untuk begitu pokoknya. Oke. Progress is a progress. Pembimbing pulangnya itu kalian jangan langsung tinggal diamin aja filenya di situ dengan kertas-kertasnya. Usahakan kalian kayak baca dulu, atau kalau misalnya kalian terlalu capek, besoknya bisa kalian cobalah sekedar buka-buka aja. Karena sekedar buka-buka aja itu mengalirkan vibe yang kalian, mengingatkan kalian dengan semangat yang kalian pada saat konsultasi itu, emosi dan kayak perasaan yang pada saat kalian konsultasi itu kalian dapetin lagi, at least kalian ingat lagi ya gitu. Jadi usahakan banget. Progress is a progress. Walaupun dalam 1 hari kalian cuma nonton video aja, at least itu tentang skripsi kalian gitu loh. Terus yang keempat, biasanya yang paling bikin kita males adalah kalau bahan bacaannya itu bahasa asing. Nah, misalnya kayak teman-teman yang belum bisa bahasa Inggris, atau bahkan kayak banyak literatur yang kalian gunakan tapi ini mereka bahasa Prancis, bahasa Brazil, bahasa apa yang sama sekali kita nggak ketahui, itu kan kayak males banget ya. Google Translate juga nggak bisa
kita andalkan. Nah, aku juga sempat dapat tugas untuk mempelajari aktor network theory, dan the more I read, the more my brain got stuck gitu. Jadi kayak susah banget bahasanya, dibantu dengan Google Translate pun semakin pusing. Jadi orang barat itu biasanya mereka punya tugas untuk merangkum buku. Nah, kalian coba usaha dulu, siapa tahu ada buku yang kalian mau gunakan itu simpulan-simpulannya. At least kalau tidak ada simpulannya, ada biasanya YouTube-nya. Setidaknya mereka akan menyampaikan kalian dengan bahasa yang lebih mudah dimengerti. Atau kalau misalnya gitu, cari jurnalnya. Kalau misalnya kalian justru stucknya di jurnal yang di bahasa Inggris, itu berarti kalian udah nggak punya harapan. Nggak, bercanda. Jadi kalau untuk teman-teman yang masih sangat susah banget untuk memahami literatur yang seperti itu, it's okay. Kalian kerjain aja pelan-pelan per paragraf. Pasti bisa. Jurnal itu paling cuma belasan kan. Kalian bisa targetin satu hari mungkin 1 atau 2 paragraf. Percaya aja, progress is a progress. Itu adalah kalimat ajaib kita hari ini. Nah, ada lagi cara lain nih teman-teman, untuk meningkatkan vibe kalian. Bagaimana caranya kalian bisa mendapatkan feeling yang bagus. Kalau aku pribadi biasanya kerjain skripsinya itu subuh, karena kalau malam itu biasanya sunyi dan bawahnya emang kayak rada-rada ngantuk. Nah, kan aku juga agak menua sekarang, jadi cuma bisanya itu subuh ya, kayak udara masih dingin ya, kayak gitu-gitu. Dan kalau misalnya kalian udah ngerjain terus kayak mata udah selesai tapi hampir banget selesai, pokoknya kalian masih kayak ada yang mau dikerjain dulu, kalian bisa sikat gigi. Believe me or not, banyak penghafal Al-Quran di luar sana yang mereka biasanya ketika menghafal terus mau memperbaharui semangat mereka biasa sikat gigi. Dan itu coba aja dulu. Itu akan memberikan kalian feeling yang kayak lebih fresh, dan kalian sedikit kurang rasa ngantuknya. Jadi untuk mereka yang saja menghafal Al-Quran, so why not untuk kita yang sedang mengerjakan skripsi. Lagi makan, kalian nonton, instead of scrolling through social media, kalian bisa buka YouTube cerita-cerita tentang skripsi mereka. Misalnya tentang kayak video ini, atau misalnya kayak video-video bagaimana caranya lolos sidang skripsi. Pokoknya apapun tentang cerita-cerita skripsi, karena itu juga akan menumbuhkan semangat kalian gitu. Paling penting adalah berdoa. Hal yang paling indah di dunia ini adalah karena kita dilimitasi dengan konsep keagamaan, konsep bahwa dunia ini cuma sementara dan nanti kita bakal kembali ke kehidupan yang lebih abadi. Jadi apa yang terjadi di dunia ini cuma sementara. Konsep unik seperti itu yang membuat kita harus kembali ke pencipta. Kalau misalnya kita merasakan sesuatu yang berat banget nih, kita kayak ini, bukan kita sendiri yang ciptain. Ide, kekuatan, kesehatan, itu semua tidak bisa kita jamin sendiri. Dengan kehidupan kita yang sering begadang, kebut malam, makan Indomie, itu sebenarnya kalau dilihat dari seperti itu pasti tidak akan menunjang. Diri nggak ingat ada berapa kali masalah skripsi ini aku tahajutin, karena aku merasa nggak mampu kan, apalagi teorinya ini benar-benar baru, dan ya banyak sekali mental breakdown. Apalagi kalau misalnya mau mental breakdown yang kayak, aduh ini kenapa ya, padahal kan udah aku lakukan yang terbaik, padahal aku malam-malamnya udah begadang, padahal jurnal ini tuh udah aku habisin, tapi kok masih nggak bisa ya, kayak gitu. Misalnya kalau mau bimbingan terus tiba-tiba hujan, terus kita harus mandi-mandi, kita harus hujan-hujanan, kita harus, pokoknya banyak banget lah cerita-cerita perjuangan begitu kan. Nah, salah satu penguat kalian itu adalah doa. Kalian harus berdoa ke Tuhan agar semangat kalian itu tetap konsisten, karena hati dan semangat itu kan memang dia naik turun. Sebenarnya video motivasi di dunia udah banyak kan, Mario Teguh, Jay Shetty, dan banyak banget. Tapi itu semua masih tergantung sama kalian. Even though kalian menghabiskan video ini sampai detik terakhir, kalau kalian nggak bisa bilang, oke udah mainnya, ini waktunya udah serius, waktunya untuk serius buat skripsi, nggak bakal bisa. Aku yang ngomong di sini nggak akan bisa membuat kalian bergerak ke laptop, buka buku, buka jurnal, dan ngerjain skripsi kalau bukan kalian sendiri. Aku pribadi, ibu aku adalah ibu rumah tangga, dan yang membiayai kuliah aku adalah kakak-kakak.
Jadi aku memaksa, jadi orientasi aku adalah memang uang. Aku di pandemi ini aku udah nggak mau membuat mereka mengeluarkan uang lebih di hal-hal yang sebenarnya aku bisa untuk hentikan gitu. Jadi aku ngerjain supaya uang itu bisa aku alokasikan buat usaha atau apa. Kalian bisa percepat, kenapa enggak? Kalau misalnya kalian punya target lain, ya wes silahkan. Itu it's your decision to make. Kalian punya pertimbangan yang aku sendiri nggak tahu dan cuma kalian yang tahu. Yang jelas kalian harus petakan kira-kira yang mana diprioritaskan, apakah menyelesaikan ini dengan cepat bisa menyelesaikan masalah yang lain. It's gonna be good for you. Be mature enough dan please jaga kesehatan. Semoga Allah mudahkan skripsi kalian.